Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Santosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. Dua penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kapal penumpang Mutiara Santosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb pada Minggu pagi. Besarnya api membuat bagian kabin kapal dipenuhi asap pekat. Meski kebakaran, kapal masih bergerak di tengah laut. Kebakaran ini pun memicu kepanikan luar biasa di atas kapal. Ratusan orang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dan sebagian lainnya menggunakan sekoci. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Santosa II mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Evakuasi pun masih terus berlangsung. Sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Ratusan penumpang yang selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya langsung mendapatkan perawatan dari petugas. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Semua loncat ya? Loncat semuanya. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Lumayan, Pak. Lumayan? Jauh, Bu. Itu berenang sambil berenang gitu ya? Iya. Terus sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Ada, kita agak ada yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Kalau sendiri malah bahaya, soalnya ombak ada 4 meter gitu. Dari penyelidikan awal, api diduga berasal dari muatan kapal. Namun investigasi penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga penumpang kapal Mutiara Santosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Santosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini, begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb.
Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kebakaran KMP Mutiara Santosa II. Operasi dilakukan dengan melibatkan Basarnas, Polairut Polda Jawa Timur, TNI AL, KSOP, serta unsur terkait lainnya. Dalam operasi ini, 2 unit kapal Basarnas diterjunkan dengan tugas berbeda. Kapal berukuran besar melakukan penyisiran di titik lokasi kejadian menggunakan metode spiral untuk mencari korban yang masih berada di sekitar kapal. Sementara itu, kapal lainnya melakukan penyisiran hingga radius 10 mil laut serta menelusuri garis pantai dan pulau-pulau di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat korban terdampar. Petugas juga berkoordinasi dengan para nelayan untuk menghimpun informasi apabila menemukan atau telah menyelamatkan korban. Seluruh temuan diminta segera dilaporkan kepada Basarnas Surabaya agar dapat dilakukan pendataan. Kan perimeter sampai dengan 10 mil ya, bentuknya kotak kita buat sehingga harapannya kita bisa melaksanakan penyisiran yang lebih efektif. Kemudian yang kapal yang 3 unit, yang lainnya yang kapal berukuran KPC level 3 dan 2 itu melaksanakan kegiatan penyisiran di pulau, garis pantai yang mana diduga dimungkinkan adanya terdampar daripada korban. Setelah mengerahkan armada laut, tim gabungan juga menerbangkan 1 unit helikopter untuk melakukan pengamatan dari udara. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut, sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan dengan cepat. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut, sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Operasi pencarian hingga kini masih terus berlangsung dengan melibatkan KN Permadi Basarnas, KRI Nala TNI AL, Polairut Polda Jawa Timur, KSOP, serta berbagai unsur SAR gabungan lainnya. Petugas berharap seluruh korban yang masih belum ditemukan dapat segera dilokalisir dan dievakuasi dengan selamat. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Sebuah toko dan gudang minuman keras beralkohol di Ruko Area Geraha, Kota Sidoarjo digerebek tim gabungan Satpol PP Sidoarjo bersama jajaran TNI Polri. Berkedok toko rokok elektrik atau vape store, toko itu menjual minuman keras secara online maupun offline. Di toko miras itu, pengunjung bisa bebas memilih kebutuhan minuman keras, mulai dari jenis minuman seharga puluhan ribu hingga ratusan ribu dan jutaan rupiah per botolnya. Pihak pengelola hanya bisa menunjukkan surat izin sebagai distributor dan tidak bisa menunjukkan surat izin berjualan minuman keras. 851 botol minuman keras aneka jenis dan merek langsung disita. Tokonya toko vape, ternyata di belakangnya ini isinya miras. Kurang lebih tadi hampir 851 ya. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, ratusan botol miras yang disita dari hasil penggerebekan ini dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo.